Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha dzikron katsira fasabbihu bukratan wa asilah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Rektor Universitas Negeri Malang atau UM. Ini sahabat saya Profesor Dr. Ahmad Rafiuddin MPD. Mungkin usia kita tidak jauh beda, Prof. Ya, jadi saya nggak usah disebut apa, ya sama aja, kita saling belajar, kita saling untuk mendekatkan diri pada Allah. Itu saja, tidak penting struktur, tidak penting umur, yang penting sejauh mana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, izinkan saya menyebut Imam tahlil pada pagi hari ini, Bapak Kiai Haji Romo Yai Profesor Dr. Kiai Haji Imam Hambali, yang telah menghantarkan suasana teduh kita pada halal bihalal pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua Panitia yang menyampaikan surat kepada saya, yaitu Pak Isom, kemudian Mas Taufik tadi telah memberi sambutan. Tentu LO yang menghubungi saya, Mas Munjin, yang sehari-hari telah berkomunikasi meskipun dalam hitungan hari, nggak lebih dari 30 jam ya, pada minta kepada saya. Alhamdulillah waktu saya ada waktu sampai jam 10, karena jam 10 nanti saya harus berpindah di dalam channel yang berbeda tapi substansinya sama, yaitu halal bihalal. Para Bapak Ibu sekalian, para rektor Sivitas Akademika Universitas Malang, Negeri Malang, dan para wakil rektor, dekan, kepala jurusan, wakil dekan, para alumni, dan seluruh yang bergabung pada acara halal bihalal Universitas Negeri Malang pada hari ini. Izinkan saya pertama kali untuk mengajak senantiasa menyampaikan rasa syukur pada Allah. Karena rasa syukur inilah menandakan kita itu bukan apa-apa, kita itu bukan siapa-siapa, kita ini tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Yang semua itu kekuatan hanya ada satu, yaitu Allah di dalam af'alnya, Allah di dalam zatnya, Allah di dalam somatnya, dan Allah di dalam segala halnya. Dan itulah, kalau kita menandakan bukan siapa-siapa, maka setiap saat kita selalu memohon pertolongan dari Allah dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah itulah yang wa ma'akum aina ma kuntum. Allah lah yang bersama kita, dan Allah lah yang menyertai kita. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tidak ada satupun kekuatan yang bisa membantu kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, para sahabat saya, guru-guru saya, izinkan saya untuk mengajak senantiasa menyampaikan puja-puji syukur sholawat kita kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan rahmat Allah, kemudian karena rahmat Allah itulah yang akan kita menjadikan kita itu nanti masuk surga. Bukan kegagahan kita apakah kita beramal baik atau tidak, karena tidak tahu apakah amal kita diterima atau tidak. Karena itu sesungguhnya seseorang
masuk surga itu bukan karena keyakinannya seakan-akan kita banyak amal, ya, tapi sesungguhnya karena memang rahmat Allah. Wala ana, termasuk apa yang disampaikan oleh Rasulullah, termasuk saya. Masuk surga itu bukan karena jabatan saya, bukan karena setiap hari saya banyak zikir sholat, karena saya tidak tahu. Wala ana, kata Rasulullah, karena ini rahmat. Nah, yang kedua syafaatul uzma, yang nanti di yaumil akhir kita akan mohonkan, kita mohonkan dan kita selalu berdoa, moga-moga pertolongan syafaatul uzma dari Rasulullah itulah yang bisa menolong kepada kita. Bapak-bapak yang saya cintai, saya hormati, izinkan saya menyebut ini bukan tausiah, tapi ini bagian dari silatul fikr, silatul qalbi. Jadi kita saling mentautkan antara hati saya dengan Pak Rektor, antara Pak Rektor dengan Warek sampai tingkat OB yang paling rendah. Karena mendekatkan silatul qalbi inilah yang menandakan kita ini mempunyai ikatan batin, dan batin inilah yang bisa dikatakan mensucikan diri. Jadi dengan demikian izin, ini bukan tausiah, tapi dalam rangka mendekatkan hati kita, yang kebetulan saya adalah warga NU yang juga sama dengan Bapak, yang dipertemukan di forum yang mulia ini. Itu saja, jangan dilihat saya orang yang hebat, tidak. Jadi sama, jadi dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Bapak-bapak sekalian, Pak Rektor yang saya hormati, kepada saya diminta, ya ini halal bihalal atau yang lain. Disebutkan halal bihalal meningkatkan silaturahmi dalam rangka kebangsaan dan keindonesiaan. Ini yang diminta kepada saya. Tapi bolehlah saya usul untuk agak lokalisir saja halal bihalal. Tadi ditutup dengan masalah etika sosial kita saja di dalam konteks berbangsa dan bernegara. Sehingga untuk menghindari pembicaraan yang lebih spektrum yang lebih luas, yaitu tentang politik. Nah, kita etika sosial saja seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor, yaitu tentang khairun nas anfa'um linnas, hubungannya dengan HBH Idul Fitri. Nah, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memulai pada satu ayat yang Bapak-bapak pasti sudah biasa tahu. Di ujungnya saja saya sampaikan la'allakum tattaqun setelah kutiba alaikumusiyam itu. Nah, Bapak sekalian, kata tattaqun ada hubungannya dengan dua. Yang pertama adalah fitrah, fitri. Yang kedua adalah tentang akhlaki. The substance dari takwa, fitri dan akhlaki itu adalah tentang kolbun. Kolbun dalam arti tingkat pertama. Kolbun tingkat kedua namanya fuada. Ya, jadi kolbun itu masih orang bisa kobel. Kobel itu menyambungkan, kadangkala ada isolatornya, kadangkala ada konduktornya. Saat tertentu kita niat baik, tapi pelaksanaannya menyimpang. Itu masih kobel, masih kabel. Kolbun. The second step, the substance of kolbun itu adalah fuada, yaitu syir, yang di dalam orang mengatakan hati, ya, dalam pengertian fuada, ya, yang sudah tingkat. Nah, yang ketiga, the third level di dalam konteks tentang perilaku hati, dan itu adalah dinamakan al-malik di dalam pengertiannya Imam Ghazali, ya, al-malik. Malik artinya hati itu, nurani itu adalah raja, dan yang terakhir adalah basiroh. Basiroh inilah yang disebut, orang menyebutkan mata hati. Jadi orang menyebut mata tidak bisa lihat, tapi mata hatinya adalah yang melihat. Mulut bisa berbohong, tetapi hatinya tidak pernah bisa berbohong. Ini dengan demikian ada tingkatan. Nah, saya akan memulai.
Takwa yang secara umum menyebutkan diri kita adalah menjalankan semua perintah Allah, yaitu amar ma'ruf, ya. Tapi sebaliknya kalau kita mengikut setan adalah amar bisu. Nah, sebagai bagian dari nafsu yang terendah manusia itu adalah nafsu amarah dan nafsu lawamah yang sifatnya keduniawan itu, ya. Maka dengan demikian nafsu itu, ya, takwa itu harus similar, paralel antara hati dengan fitri, kefitrahan dan akhlak. Nah, karena itu tatakun di dalam sisi yang lain adalah menjauhi, tidak, dan semangat yang kuat tidak menjalankan apa yang dilarang. Nah, para ulama, para salikin, para sahabat saya, guru-guru saya, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yakin banyak di forum yang mulia ini, intinya 3. Sejauh mana seseorang itu takwa, jadi tawadhu. Jadi dengan demikian, ilmu yang paling dalam di dalam konteks segala ilmu adalah adab, etika, the code of conduct, the value. Jadi seorang apapun jabatannya, setinggi apapun ilmunya, sebanyak apapun gelar akademiknya, sebesar apapun the scope of authority-nya, kalau tidak ada adab, kalau tidak memiliki etika, itu adalah bagian dari rebellion of the core value. Dia adalah pemberontakan dari nilai-nilai asasi manusia itu yang di dalamnya adalah etika. Mengapa etika menjadi penting? Karena inilah esensi menjawab terhadap kita. Who, when, where, what, why, how, ya, 5, 7W, 1H itu. Nah, inilah yang terdalam di dalam konteks ilmu tasawuf. Kalau orang sudah tahu tawadhu, bahwa diri kita itu bukan siapa-siapa, kemudian kita mengetahui posisi kita, maka ini menjawab adalah man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Jadi orang itu akan menjawab kita taksonominya, ya ini kalau pakai ilmunya para rektor, para dosen, taksonomi, pohon dari akar sebuah ilmu itu di mana? Etika. Ya, orang barat menyebutnya filsafat, ya, kan gitu. Tapi kita menyebutkan etika, value. Dan ini adalah core-nya tawadhu. Faqad arafa rabbah. Kalau orang itu tahu terhadap dirinya, di mana saya harus meletakkan, di mana saya harus bicara apa, bagaimana cara harus menyampaikan message, apakah dengan cara-cara yang Islam diwujudkan dengan yang marah-marah itu seperti yang sekarang, atau sesungguhnya Islam itu yang ramah. Ya, yang terjadi sekarang perwujudan, ya, eksistensinya itu kan diwujudkan seakan Islam itu keras, padahal Islam itu rahmah. Lah inilah the core of value. The first value di dalam takwa itu adalah huruf taknya itu takwa. Ya, takwa. Jadi takwa, bukan takwa, tawadhu. Tawadhu inilah yang menjadi bagian dari apa? Dari esensi diri kita itu tidak dan bukan siapa-siapa kecuali hanya Allah. Nah, yang kedua, bapak-bapak, ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, maka yang kedua, the substance of takwa adalah qanaah. Qanaah itu adalah prinsip pada kesederhanaan. Tidak mau menerima terhadap apa yang bukan hak kita. Menerima apapun yang diberikan oleh Allah. Ya, istilahnya apa itu? Ya, ikhlas panduming Gusti Allah. Apa yang didum oleh Allah itu kita terima.
Karena dengan demikian yang namanya qanaah itu adalah dua pengertian. Ridho bil maujud, ridho terhadap apa saja yang kita wujudkan. Ya, maaf, wujudnya saya ketua umum ISNU, ridho. Wujudnya saya diperintahkan oleh guru begini, ridho. Wujudnya Pak Rektor memberikan mandat kepada dekan apa untuk menyelenggarakan apa, ridho. Sehingga dengan demikian tidak ada deterrent, tidak ada daya tolak, daya tangkal siapapun terhadap maujud. Apa yang maujud ini kita terima, termasuk di dalamnya rezeki. Ya, jadi qanaah adalah sesuatu yang kita terima, apa yang ada, dan itulah yang kita yakini sebagai sesuatu yang berkah. Jangan meminta sesuatu yang bukan hak kita, apalagi merebut. Nah, yang ketiga adalah wasobru alal mangkut, dan sabar terhadap apa yang tidak didapati. Maunya saya ini ingin jadi itu. Loh, saya kok hanya ini aja? Nah, ini ridho. Sabar. Jangan protes, jangan suudzon pada Allah. Ini adalah bagian dari substansi dari qanaah. Semakin orang itu, izinkan saya agak ngomong Jawa, ngerangsang. Ya, nggak tahu kalau Malang itu ada ngerangsang nggak itu. Wabeh dipengini, pengen itu, njaluk itu, ya ngerebut itu. Maka pada saat itulah tidak ada Allah bidzikrillah tatmainnul qulub. Tidak ada ketenangan dalam hatinya. Karena dia tidak pernah berzikir terhadap apa yang diberikan Allah, tidak disyukuri, akhirnya melawan terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Itu artinya qanaah. Nah, yang ketiga, the third of substance taqwa, nilainya adalah apa? Waro. Huruf waw. Waro ini adalah sebuah ilmu yang seperti kita, yaitu ilmu menunduk. Kalau tawadhu itu dalam arti esoteris value, ya. Kalau waro itu dalam exoteris value. Ya, nilai-nilai intrinsik di dalam diri itu tawadhu. Tapi begitu waro itu sudah diimplementasikan. Mahuwa waro, karena waro ini adalah the substance dari takwa itu juga. Idza saqatit taqwa athmaril waro. Jadi the substance takwa yang benar adalah yaitu athmaratil waro, akan melahirkan waro. Semakin tinggi semakin merunduk. Semakin hebat semakin merasa tidak miliki. Semakin kita tahu, maka semakin kita harus mengakui tidak tahu. Tapi saat kita mengetahui serba tahu, saat kita mengetahui kita yang paling mampu, paling bisa, saat itulah sesungguhnya kita yang paling tidak mau, tidak mampu, tidak bisa, dan orang yang tidak punya pengetahuan karena tidak mau mendengarkan orang lain. Jadi dengan demikian, sohatit taqwa, sohah itu taseh, ya, membenarkan yang paling benar, yang namanya sohatit taqwa, athmaratil waro, yaitu ketika kita itu membuahkan waro. Mahuwa waro, wal wara'u tarku mala ba'sabihi. Waro itu adalah membiasakan menjalankan yang sesungguhnya boleh dijalankan, tapi hanya tidak bermanfaat. Ya, ngobrol terlalu banyak, udahlah cukup. Guyon terlalu ngakak, dikurangi. Nge-share yang tidak perlu, tidak usah di-share. Itu bagian dari waro. Jadi waro. Jalan, seumur kita, masa kita celana pendek, itu waro. Itu bagian dari ciri, dan itulah yang dinamakan dengan the substance value. Nah, dan mengapa seseorang itu tidak membiasakan perbuatan yang kurang bermanfaat?
Ya, karena apa? Khaufan minal wuqu'i fima bihi ba'sun. Karena apa? Pertama, oh nggak apa-apa. Ini aja sedikit kok. Uangnya siapa? Lama-lama banyak juga diambil. Lama-lama berani yang lebih banyak. Ini karena apa? Memang tidak diawali dengan warok. Karena warok itu intinya adalah wedi nglakoni sing dilarang. Meskipun awale nglakoni sing oleh. Cuma nggak bermanfaat. Nah, para salikin rahimahullah, dengan demikian, apa yang kita peroleh dari pengertian takwa itu? Yang pertama, menjawab apakah dan how the degree, ya, seberapa tinggi nilai tawadhu kita sesama orang tua, sesama teman, ya. Saya banyak teman, banyak kiai. Kepada siapa saja, misalkan boso, misalkan itu bagian dari tawadhu. Ya, saya atau Pak Rektor lah, izinkan saya kasih contoh. Pak Rektor menyapa OB-nya, OB ini sudah sarapan belum? Itu warok, itu tawadhu. Jadi kan apapun kita kan, maaf ya, kamar kita yang bersihin siapa kalau tidak OB? Nah, kita tidak usah izinkan saya, ya saya contoh lah. Ya mestinya nggak usah imit, tawadhu. Makasih ya nak, ya, makasih dek, ya, makasih. Udah sarapan, itu udah bagian dari ilmu yang paling dalam, ya. Dan yang kedua adalah apa? Yaitu tentang qanaah. Qanaah terhadap apapun pemberian Allah dan yang ketiga warok. Nah, para bapak-bapak, sahabat saya, izinkan Pak Rektor setelah, ya, pada teori sistem ada takwa sebagai ultimate goal. Kemudian parameternya adalah 3 tadi. Parameternya itu outputnya adalah tawadhu, qanaah, dan warok. Artinya takwa kan huruf ta, qaf, dan waw. Maka dengan di dalam teori sistem ada konversi. Ya, setelah kita tahu sebelum Ramadan itu adalah supply and demand. Ya, ini pakai teori sistem ya, supply and demand. Ya, ada ekspektasi. Ya, dimulai bulan bulan Rajab. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, itu kan input. Siap-siap. Nah, digembleng di dalam bulan Ramadan, dan output bulan Ramadan adalah Idul Fitri. Nah, Idul Fitri fitrah itu similar with the three value tadi. Ya, 3 nilai itu intinya adalah fitrah. Karena kullu mauludun yuladun ala fitrah. Dan intinya manusia itu harus kembali kepada fitrah. Nah, disinilah itu hubungan kita dengan Allah. Itu dalam arti kesalehan individual, ritual mahdhuh kita pada Allah. Sholat malam di bulan Ramadan ditambah. Ya, tidak hanya cukup sholat taraweh, tapi malam kita tambah, tadarus kita tambah. Itu kan ritual individual dalam hablum minallah. Tapi bagaimana hablum minannasnya? Padahal kefitrahan itu adalah tidak hanya dalam pandangan Allah kepada manusia, tetapi kita harus nihilkan, fitrahkan sesama manusia. Ini dinamakan dengan halal bihalal. Nah, ini jadi halal bihalal adalah proses melengkapi kesalehan individual kita dengan ada Allah, ditambah dengan kesalehan sosial, dan itu menjadi ijtimai.